Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan menyelesaikan untuk soal nomor 4, yang dimana di soal tersebut diminta untuk membuat tutorial pemanfaatan AI dalam penerapan algoritma WP dengan studi kasus pencarian 10 pegawai terbaik berdasarkan absensi bulan Januari 2026. Oke, di sini saya menggunakan prompt yang sama seperti pada penerapan algoritma SAW, hanya untuk algoritma ini saya ubah menjadi algoritma WP, karena untuk penerapannya kita harus pakai algoritma WP, maka kita juga harus menyesuaikan dalam penerapan algoritmanya dan juga dengan melakukan analisa WP, bukan lagi SAW tapi WP. Oke, di sini saya sudah ada promptnya. Sekarang saya tinggal copy paste dan kemudian enter. Dan kita tunggu, biarkan Claude AI-nya yang menjalankan. Kita tunggu prosesnya saja sampai tahap selesai. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini artinya aplikasi berhasil dibuat. Yang dimana untuk fitur utamanya itu ada AI Powered Pre-Processing, ada input data interaktif, ada analisis, metode WP, ada visualisasi proses, dan ada UI atau UX modern. Dan ada cara menggunakannya juga, serta ada file juga yang udah disiapin dan siap dipakai. Jadi bisa di-download kalau misalnya kita mau. Bisa aja, cuma kita harus pembuktian dulu kalau misalnya ini udah semuanya benar, baru kita download. Nah, di sini untuk sistem penilaian kedisiplinan pegawai itu, di sini udah dijabarin informasi kriteria dan bobot, yang mana untuk kriteria C1 atau benefit itu bobotnya itu 30% atau sama dengan 0,30 datang sebelum pukul 8. Lalu untuk kriteria C2 atau benefit yaitu bobotnya 25%, ini datang setelah pukul 8. Ini nilai terbaik. Lalu untuk C3 cost 15%, ini atau sama dengan 0,15, ini pulang sebelum pukul 16, ini juga nilai terbaik. Lalu untuk C4, kriteria C4 atau benefit, itu bobotnya itu 30% atau sama dengan 0,30, ini pulang setelah pukul 16. Lalu untuk skala penilaian ordinalnya, yaitu sangat baik dengan skor sama dengan 5, baik sama dengan 4, cukup skornya sama dengan 3, kurang skornya sama dengan 2, dan sangat kurang skornya sama dengan 1. Lalu di sini ada input data pegawai. Kita kan belum mengupload untuk dataset pegawainya, jadi kita belum bisa tambah pegawai ataupun kita input, belum bisa. Jadi langkah selanjutnya adalah kita upload dulu untuk datasetnya agar mempermudah kita untuk mengolah data. Jadi kita upload dulu. Dan kita jangan lupa untuk menambahkan kalimatnya juga agar Claude AI-nya itu tidak bingung arahnya kita mau kemana, tujuan kita mau kemana, mau nyari apa gitu.
Oke, di sini untuk kalimatnya itu gunakan dataset terlampir untuk pengolahan data dengan studi kasus pencarian 10 pegawai terbaik berdasarkan absensi bulan Januari 2026. Oke, kalau sudah kita enter, lalu kita tunggu lagi Claude AI-nya itu mengolah data sampai ke tahap output yang kita inginkan. Oke, untuk outputnya sudah muncul, dan di sini katanya aplikasi analisis kedisiplinan dengan dataset Excel berhasil dibuat. Oke, karena sudah berhasil dibuat, maka kita cek lagi untuk parameter penilaian kedisiplinan. Ini sebelumnya udah benar. Nah, di sini kita diminta lagi untuk upload dataset kehadiran. Bisa kita pakai yang ini, atau bisa kita download kode HTML-nya juga. Atau kita download aja begini. Oke, jika sudah terdownload, kita buka. Nah, di sini udah muncul seperti begini, berarti itu tandanya udah berhasil. Tinggal kita masukin lagi datasetnya. Kita masukin datasetnya, lalu setelah itu dia membaca dataset yang sudah kita upload barusan. Ini katanya file berhasil dimuat, dataset kehadiran, dan total pegawai itu ada 157 pegawai. Kolom data ada nama pegawai datang sebelum pukul 8, setelah pukul 8, pulang sebelum pukul 16, dan pulang setelah pukul 16, dan juga totalannya. Oke, kalau sudah begini, maka langsung kita proses analisis WP. Nah, di sini muncul statistik dataset yang dimana total pegawai itu 157, rata-rata datang tepat waktu harusnya ini 5,05. Lalu rata-rata terlambat ada 6,85, rata-rata pulang cepat ada 0,77, dan rata-rata pulang tepat waktu itu 9,54. Nah, ini adalah hasil processing AI-nya. Ya, proses pre-processing data pegawai telah selesai, koreksi typo dan anomali telah dilakukan. Ringkasan hasil pre-processing dapat dilihat pada output di atas. Oke, ini koreksi yang dilakukan. Oh, jadi koreksi yang dilakukan adalah dengan mengoreksi typo menjadi nama lengkap. Ya, oke, berarti namanya dilengkapi. Selanjutnya pegawai terdisiplin terbaik itu adalah dengan inisial JA, yang mana datang tepat 16, terlambat 0, pulang cepat 0, pulang tepat 15, dengan skor preferensinya 1,7587%. Nah, untuk proses perhitungan metode WP, di sini data awalnya yaitu untuk sampelnya 10 pegawai pertama. Yang ini adalah nomornya, ini nama pegawai, dan ini untuk C1, ini untuk C2, ini C3, dan ini C4. Lalu untuk step kedua itu normalisasi data, yaitu tambah 1 untuk menghindari nilai 0. Ya, bisa dilihat dari
nama pegawai 1-10. Lalu untuk step ketiga itu bobot dan formula WP. Yang mana untuk bobot C1 datang tepat yaitu 0,3 atau 30%. Ini adalah termasuk kriteria benefit dan pangkat harus positif. Lalu untuk C2 ini adalah atau terlambat. Ini bobotnya adalah 0,25%, 0,25 atau sama dengan 25%. Yang ini adalah termasuk kriteria cost dan pangkat harus negatif. Ini kalau untuk formula WP. Lalu untuk C3 peluang cepat bobotnya adalah 0,15 atau sama dengan 15%. Dan ini adalah termasuk kriteria cost dan pangkat negatif. Lalu untuk C4 peluang tepat sama dengan 0,3 atau 30%. Ini adalah termasuk kriteria benefit dan pangkat positif. Jadi untuk formula S-nya itu adalah sama dengan C1 dikali dengan bobot. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya di soal nomor 2. Jadi nilai C1 ini nilai C1 dikali dengan bobot. Yang mana bobotnya itu adalah 0,3, 0,25, 0,5, 15 dan 0,3. Jadi dikali dengan tiap-tiap nilai baik C1, C2, C3 maupun C4 gitu. Lalu untuk step keempat itu perhitungan vektor S. Ini berlaku untuk top 10 pegawai, bisa dilihat. Nah, untuk nama-nama pegawainya dari 1 sampai 10 dan nilai S-nya itu adalah ini, udah dijabarin. Dan total semua 305,62405239. Lalu untuk step kelima ada perhitungan vektor V atau normalisasi top 10. Yang dimana rumus V itu sama dengan S dibagi dengan total S. Ya, ini nama pegawai, ini rank dari 1 sampai 10, ini adalah nilai S dan ini adalah nilai V. Lalu ini adalah presentasinya. Bisa dilihat. Lalu untuk 10 pegawai terbaiknya, berikut adalah 10 pegawai dengan kedisiplinan terbaik pada periode Januari 2026. Ini bisa dilihat. Ini adalah untuk peringkat, ini untuk nama pegawainya C1, C2, C3, C4 total hadir, skor V-nya, dan ini adalah presentasinya. Skor V dalam hal ini adalah sama dengan nilai V atau preferensi. Peringkat lengkap semua pegawai. Oke, ini udah dijabarin sampai dari 1 sampai 157 pegawai udah dijabarin semua. Bisa dilihat satu-satu. Mulai dari nama pegawai, C1, C2, C3, C4, dan juga total, skor V, dan juga untuk presentasinya. Oke, cukup sekian presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.